Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizka Remjega dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah kami dengan judul yang pertama adalah pengertian sholat. 1. Pengertian dan kewajiban sholat. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa. Pengertian ini terlihat antara lain dari firman Allah, Wassalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan doakanlah mereka karena doa-doamu merupakan ketentraman bagi mereka. Dan sholat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj. Hukumnya fardhu ain. Setiap muslim yang mukhallaf yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Maksud saya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah zalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan keikhlasan diri karenanya. Mereka menjauhi kesesatan dan supaya mereka mendirikan sholat dan memberi zakat, karena yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, setelah kita ketahui tadi apa pengertiannya, di sini saya akan membahas nilai-nilai pendidikan jiwa atau spiritual dalam sholat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa arti dari spiritual di sini. Secara etimologi, spiritual berasal dari kata spirit, yang diantaranya berarti ruh, jiwa, sukma, kesadaran diri, nafas hidup, dan lain-lain. Sehingga dapat diartikan bahwa spiritual sebagai suatu yang mengacu pada apa yang terkait dengan dunia ruh atau jiwa. Dan di dalam sholat ada beberapa pendidikan jiwa yang dapat kita ambil di dalamnya. Yang pertama dari gerakan-gerakan sholat, yaitu yang pertama dari tahbiratul ihram, yaitu seperti hidup diawali dengan kelahiran dan sesuatu yang pasti ada awalnya. Dan yang kedua adalah berdiri. Berdiri merupakan lambang setiap perjalanan menjalani kehidupan. Lalu ruku sendiri memiliki arti spiritual, yaitu sebuah ajaran kembali sang pencipta segala sesuatu yang tak pernah kita miliki secara pribadi. Ruku itu diartikan sebagai penghormatan. Lalu yang kedua adalah ada i'tidal, atau sebagai arti dia adalah puji-puji kepada Allah. Pada gerakan i'tidal kita berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji kepada Allah. Lalu berikutnya adalah sujud atau penyatuan diri dengan kehendak Allah. Dan yang keenam adalah duduk di antara dua sujud atau permohonan, ya. Gerakan ini memiliki makna sebagai pengungkapan sebagai permohonan kepada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Lalu yang ketujuh ada at-tahiyat, atau itu disebut dengan pernyataan ikrar, ya. Lalu yang kedelapan ada salam sebagai penutup, ya. Salam merupakan ucapan yang mengakui bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Nabila Nurpolem. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi, yaitu pengertian puasa. Pertama, pengertian puasa dalam Al-Quran, yaitu puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara-cara yang khusus dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Ibadah ini memiliki sejumlah keutamaan. Salah satunya dikatakan dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan yang lainnya sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran langsung kepada hambanya. Dalil puasa Ramadan dalam Al-Qur'an termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya yaitu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain ayat tersebut termaktub dalam surah Al-Baqarah juga, yaitu ayat 183 yang artinya, beberapa hari tertentu maka barang siapa yang akan diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu dan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kalian melihatnya hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Maka sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.